rekening NIM C0341912 kelas A Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Musa, NIM C034200013. Saya dari kelas A Psikologi 2020. Dan saya membuat video ini untuk pemenuhan tugas statistika. Dalam video ini saya menjelaskan tentang materi kuartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Sidanto Ali, NIM C034200006. Saya dari kelas A Psikologi 2020. Di video ini saya akan membawakan materi tentang desil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Widiasri, NIM C0320012 dari Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang distribusi frekuensi. Nah, persentil di sini dilambangkan dengan PI, yaitu nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 100 bagian yang sama banyak. Nah, letak PI ditambah dengan I dikali N tambah 1. Nah, 100%. Nah, nilai persentil PX ditambah dengan X ditambah dengan D dikali X ditambah dengan 1 dikurang X. Nah, contoh di sini bahwa tentukan nilai 0.45 dari data berikut. Nah, kita menghitungkan beberapa angka yang kami ambil di sini bahwa 45 42 tambah 24 tambah 30 tambah 46 ditambah 28 tambah 32 ditambah 42 ditambah 36 ditambah 20. Nah, jawabannya di sini urutan data 20, 24 dan seterusnya dilambangkan nomor N ditambah 9. Nah, letak P45 ditambah dengan 45 dikali 9 ditambah dengan 1. Nah, per 100 ditambah dengan 45 dikali 10 per 100 ditambah dengan 450 per 100 ditambah dengan 45. Nah, lanjut. K ditambah dengan 4, K tambah 1 ditambah dengan. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang kuartil. Kuartil dilambangkan dengan QI, yaitu nilai yang membagi keseluruhan data terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil terbagi atas 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah, dan yang terakhir kuartil atas. Agar teman-teman paham tentang materi kuartil, simak penjelasan berikut ini. Contoh, tentukan kuartil dari data berikut: 2, 3, 5, 2, 6, 3, 5, 2, 7, 9, 6, 3, 3, 5. Kemudian urutkan datanya terlebih dahulu. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 9.
Q2. Jadi kita akan menambahkan 3 tambah 5 yang saya sudah lambangkan dengan warna kuning, kemudian dibahagi 2, jadi sama dengan 3 tambah 5, 8 dibahagi 2 sama dengan 4. Kemudian Q1 2 2 3 2 2 3 3 3 5 5 5 6 6 7 9. Q1 sama dengan 2 ditambah 3 dibahagi 2 sama dengan 5 bahagi 2 sama dengan 2,5. Kemudian Q3 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 6 6 7,79. Q3 6 ditambah 6 dibahagi 2 sama dengan 12 dibahagi 2 sama dengan 6. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Selamat melanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Di video ini, saya akan menjelaskan materi mengenai desil. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu desil. Desil merupakan bilangan yang difungsikan sebagai bilangan ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya adalah, secara matematis, desil biasa dilambangkan sebagai huruf D besar. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, dan D9. Kemudian contohnya, D1 sama dengan 1/10n, D2 sama dengan 2/10n, D3 sama dengan 3/10n, dan seterusnya. Untuk mendapatkan nilai desil, kita akan memakai rumus seperti berikut ini. Susunan data menurut suatu nilainya. Yang kedua, tentukan suatu letak pada desil. Yang ketiga, tentukan suatu nilai pada desil. Di sini adalah contoh materi atau contoh soal mengenai desil. Nilai pada pelajaran statistik terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Maka tentukanlah nilai desil ke-6. Nah, teman-teman, bagaimana caranya? Simak penjelasan berikut ini. Pertama-tama, yang kita harus lakukan adalah ketika mendapatkan soal seperti ini, yaitu kita mengurutkan datanya terlebih dahulu dari data terkecil sampai data yang terbesar. Di dalam data ini, nilai yang terkecil adalah 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Kemudian kita masukkan rumus DI sama dengan I kali N tambah 1/10. Kemudian D6 sama dengan 6 kali 10 tambah 1. D6 sama dengan 6,6. Maka desil ke-6 terletak pada nilai 6,6. Nilai 6,6 ini bukanlah jawaban, melainkan urutannya. D6 sama dengan data ke-6 tambah 0,6. Data ke-7, data ke-6. D6 sama dengan 75 tambah 0,6, 80, dan 75. D6 sama dengan 75 tambah 3. Dan hasil D6 adalah sama dengan 78. Jawaban aslinya adalah 78. Jadi diperoleh D6 sama dengan 78.
Contoh soal kedua. Diketahui data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 8, 9, 10, dan 11. Tentukanlah desil kedua. Nah, soal berikut ini sama seperti soal pertama, yaitu mengurutkan datanya terlebih dahulu. Setelah mengurutkan datanya, kita dapatkan seperti ini. 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, dan 11. Lalu masukkan rumus. D2 sama dengan 2 kali 10 tambah 1 per 10. D2 sama dengan 2 kali 11 per 10. D2 sama dengan 22 per 10. Dan didapatkan hasil D2 sama dengan 2,2. Maka desil kedua ini terletak pada nilai ke 2,2. Nilai 2,2 ini bukanlah jawaban melainkan urutannya. Untuk mencari jawabannya, maka kita masukkan D2 sama dengan data kedua tambah 0,2, data ketiga, dan data kedua. D2 sama dengan 5 tambah 0,2. D2 sama dengan 5 tambah 0. Maka hasilnya adalah D2 sama dengan 5. Sekian penjelasan dari saya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Selamat melanjutkan materi yang selanjutnya. Jadi, distribusi frekuensi itu dimana pada saat kita dihadapkan pada sekelompokan data yang banyak, seringkali kita mesti harus mengatur dan merangkum data tersebut dengan membuat tabel yang berisi daftar nilai data yang mungkin berbeda, baik secara individual atau berdasarkan pengelompokan, bersama dengan frekuensi yang sesuai, yang memiliki berapa kali nilai-nilai tersebut terjadi. Daftar sebaran nilai data tersebut dinamakan dengan daftar frekuensi atau sebaran frekuensi. Biasa disebut juga distribusi frekuensi. Dengan demikian, distribusi frekuensi adalah daftar nilai data. Bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval kelas yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Tujuan distribusi frekuensi yaitu yang pertama, agar ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat. Yang kedua, memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data. Yang ketiga, sifat dan keragaman data menjadi pedoman dalam penyajian-penyajian statistik selanjutnya. Langkah-langkah membuat distribusi frekuensi. Yang pertama, yaitu mengumpulkan data, baik berupa wawancara, pengamatan atau observasi, angket atau kuesioner, dokumentasi, tercetak, tergambar, atau terekam. Yang kedua, untuk menghitung rank, maka data tersebut sebaiknya harus diurutkan dahulu dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Yang ketiga, membuat kategori kelas. Jumlah kelas atau rumus jumlah kelas yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log kali N, di mana K sama dengan jumlah kelas, N sama dengan banyaknya data. Yang keempat, membuat interval kelas. Rumus interval kelas yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas. Yang kelima, melakukan perhitungan atau pengurutan setiap kelasnya. Selanjutnya, macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi data kumulatif. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi data relatif, sama dengan tabel presentase.
Berikut adalah contoh macam-macam distribusi frekuensi. Yang pertama yakni tabel distribusi frekuensi data tunggal, yaitu jenis tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data tunggal yang berdiri sendiri atau tidak dikelompokkan. Contoh seperti di tabel berikut ini. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi data kelompok merupakan tabel distribusi frekuensi yang menyajikan frekuensi dari data yang dikelompokkan. Contohnya seperti di tabel berikut ini. Yang ketiga, tabel distribusi frekuensi kumulatif merupakan tabel statistik yang menyajikan frekuensi dari data yang dihitung dengan ditambah-tambahkan baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dibedakan menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif atas atau biasa disingkat dengan FKA, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari bawah ke atas. Yang kedua yaitu frekuensi kumulatif bawah atau FKB, yaitu frekuensi yang angka-angkanya ditambahkan dari atas ke bawah. Contohnya seperti di tabel berikut ini. Yang keempat yaitu tabel distribusi frekuensi relatif atau tabel presentase. Tabel distribusi frekuensi relatif adalah jenis tabel statistik yang di dalamnya menyajikan frekuensi dalam bentuk angka presentasi atau biasa dilambangkan P. Nilai presentase dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini. P atau persen sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah data dikali 100 atau F bagi dengan N kali 100. Contohnya seperti tabel di bawah ini. Sekian, terima kasih.